Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Saat melaksanakan sholat, umat Islam dari segala penjuru menghadap ke Ka'bah sebagai arah kiblat. Bangunan berbentuk kubus ini terletak di jantung Masjidil Haram dan dikelilingi oleh ribuan manusia setiap hari. Sedikit orang yang tahu bahwa ternyata tidak hanya satu Ka'bah yang ada di alam semesta ini. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, ada dua Ka'bah yang dipercaya menjadi rumah Allah. Selain Ka'bah yang dibangun di Mekah, ternyata ada satu lagi Ka'bah yang menjadi arah kiblat penduduk langit. Ka'bah tersebut bernama Baitul Ma'mur dan terletak di langit ketujuh. Layaknya Ka'bah di dunia, Baitul Ma'mur juga dikelilingi oleh malaikat setiap hari untuk melakukan tawaf. Berdasarkan hadis Nabi, letak Ka'bah di langit ini sejajar dengan Ka'bah yang berada di bumi. Sebagaimana penduduk bumi memakmurkan Ka'bah, maka penduduk langit juga memakmurkan Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad SAW melihat langsung Baitul Ma'mur ketika melaksanakan Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Sesampainya di langit ketujuh, Nabi bersama malaikat Jibril disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu sang Rasulullah melihat Baitul Ma'mur yang dikelilingi ribuan malaikat. Kisah ini diceritakan Nabi yang artinya, "Lalu aku melihat Baitul Ma'mur, aku pun bertanya kepada Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini." Hadis riwayat Bukhari 3207 dan Muslim 162. Baitul Ma'mur juga menjadi salah satu tempat yang dijadikan Allah sebagai sumpahnya. Seperti diketahui bahwa makhluk Allah yang menjadi sumpah berarti termasuk makhluk yang mulia. Baitul Ma'mur dalam Al-Quran disebut dalam surat At-Tur yang artinya, "Dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api." Quran surat At-Tur ayat 4 hingga 6. Baitul Ma'mur bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan khalifah di bumi. Saat itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dipertanyakan oleh para malaikat. Seperti kalam Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Kenapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi, yaitu orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, sedangkan kami ini para malaikat masih selalu bertasbih, bertauhid dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tidak ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ternyata jawaban Allah membuat malaikat merasa berdosa. Kemudian untuk menebus segala dosa-dosanya, golongan malaikat ini bertawaf berkeliling Arsy sebanyak 7 kali. Allah kemudian memerintahkan kepada para malaikat ini untuk turun ke bumi dan membangun sebuah Baitullah, Ka'bah. Tujuannya agar jika Adam atau manusia berbuat dosa, dapat diampuni dengan bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Namun ketika banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengangkat Baitullah ini ke atas langit. Di sisi Ka'bah tersebut dibangun sebuah menara yang kira-kira tingginya adalah sepanjang 500 tahun perjalanan. Apabila telah datang hari Jumat, maka Jibril naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Malaikat Israfil yang membacakan khutbah Jumatnya dan salat Jumat diimami oleh malaikat Mikail, diikuti oleh seluruh malaikat yang berada di Baitul Ma'mur tersebut. Bangunan ini memiliki kedudukan yang sangat mulia, maka nama ini tidak boleh digunakan untuk menamakan satu rumah atau tempat atau bangunan apapun. Sebagaimana kita tidak boleh memberi nama tempat di sekitar kita dengan nama Ka'bah atau Baitul Haram, atau nama-nama lainnya yang diagungkan, karena termasuk bentuk penghinaan dan agar tidak dianggap menyerupakan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.